Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ba'atsa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kamilati syariati wa al-sidin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu lil alamin ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para sesepuh paguyuban, sesepuh DKM, ketua paguyuban dan seluruh pengurus DKM, para ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hakim. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di masjid yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban ya Bapak Ibu. Kewajiban kita dalam menambah hasanah keilmuan. Jadi banyak orang yang lupa Bapak Ibu bahwa mencari ilmu itu kewajiban dalam Islam. Jadi bukan mencari nafkah saja, tetapi juga mencari ilmu. Cuman karena di masjid yang isi materinya seperti ini ya, yang ini dulu ya, yang ngasih materinya levelnya masih seperti saya. Mudah-mudahan juga menjadi penggugur dari kita semua bisa memenuhi kewajiban mencari ilmu. Pertama-tama mari kita kirimkan doa Fatihah kepada orang tua kita, guru-guru kita yang telah berjasa melanjutkan, mewariskan keimanan dan berbagai ajaran Islam. Mudah-mudahan wasilah beliau-beliau yang telah mewariskan dan memberikan kita berbagai ajaran agama ini membuat kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menerima seluruh amal kebaikan dari orang tua kita dan seluruh guru-guru kita. Wa ala kulli niyatin shalihah wa sallallahu ijabah bisyiril Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik Bapak Ibu sekalian, para jemaah sekalian, ini tema yang saya angkat di sini ini adalah tema keseharian ya Pak Hadi ya. Tema keseharian, tetapi ini adalah tema yang juga sering dilupakan. Karena kita menganggapnya ini adalah hal-hal biasa gitu ya. Akhirnya kita luput bagaimana nilai-nilai penting dari keluarga dan sejauh mana peran keluarga ini bisa memberikan kita keselamatan di dunia maupun di akhirat. Padahal peran keluarga ini, masya Allah ya, jauh lebih penting daripada negara sekalipun ya. Keluarga ini posisinya sebagai yang paling pokok ya dalam peradaban. Hancurnya keluarga maka ya peradaban juga hancur. Bapak Ibu kalau ditanya di luar negeri apa itu keluarga, ya luar negeri itu yang saya maksud ya Eropa dan Amerika lah gitu ya. Apa yang dimaksud keluarga? Saya baru ngeh ya. Jadi Pak Hadi ketika saya baca jurnal gitu, apa yang dimaksud family di sana? Nah, ibu-ibu jangan kaget, bapak-bapak jangan kaget. Jadi yang dimaksud keluarga di mereka itu adalah dua Pak Hadi, yaitu adalah mereka yang punya suami, istri dan anak. Itu pengertian keluarga. Nah, yang kedua ini tidak akan diterima oleh di negara kita, yaitu apa? Mereka yang memutuskan untuk hidup bersama, berpasangan dan punya anak tanpa menikah. Nah, gitu kan? Di kita mah kan sudah tidak akan bisa diterima. Cuman efeknya akan menjadi panjang, yaitu ketika masalah anak gitu. Sebagainya itu diatur lagi lebih rumit mereka itu ya. Kalau dalam masalah keluarga dan anak-anak gitu, ada aturan-aturan yang ditentukan pemerintah. Tujuannya katanya adalah supaya anaknya tidak menjadi korban atau bisa tetap menjadi anak yang sehat secara mental. Kalau di kita kan
Yang penting keluarganya bagus, maka insya Allah anak-anaknya juga akan menjadi anak yang baik, gitu ya. Nah, belakangan ini di awal Oktober kemarin, ini adalah peristiwa yang akan dialami oleh semua orang, ya, termasuk mereka yang punya, ya bukan termasuk, yaitu yang dimaksud adalah mereka yang punya keluarga. Jalannya istri saya terjebak. Ibu yang luar biasa, istri yang paling baik. Allah. Semangat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi. Nah, itu adalah fase yang harus kita lewati sebagai manusia, Bapak Ibu. Apakah kita akan meninggalkan duluan atau ditinggal duluan? Yang jelas yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau selama hidup ini sampai detik ini Bapak Ibu masih punya pasangan yang baik, yang senantiasa mendampingi kita setiap saat, ya, peduli pada kita saat kita sakit, maka syukuri hal tersebut, ya. Karena suatu saat apapun yang terjadi, seperti yang disampaikan hadis, kita akan meninggalkan atau ditinggalkan oleh hal yang kita cintai, termasuk pasangan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam Islam itu ada beberapa jenis keluarga. Nah, sekarang kita perhatikan keluarga kita termasuk yang mana nih? Yang pertama adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang maksud keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam? Suaminya soleh, istrinya soleha. Cuman Pak Gun jangan nyamber, Pak. Nabi Ibrahim kan istrinya 2. Jangan dilanjutin ke sana, Pak Gun. Titik di situ. Jadi suaminya soleh, istrinya soleha. Bukan ini Siti Soleha, bukan. Tapi soleha. Suaminya soleh, istrinya soleha. Kalau Firaun gimana? Firaun. Istrinya soleha, Firaunnya tidak soleh, ya. Tidak soleh. Mungkin Maman namanya. Istrinya soleha, suaminya tidak soleh. Kalau keluarga Nabi Lut gimana? Keluarga Nabi Lut, suaminya soleh, ya. Istrinya tidak soleh. Mengapa disebut tidak soleh? Karena saat ketika terjadi kebiasaan Sodom di situ, ya, ada beberapa orang malaikat yang berkunjung ke rumah Nabi Lut. Nah, istrinya ini membocorkan rahasia bahwa di rumahnya itu ada pria-pria ganteng, katanya, ya, yang lagi berkunjung atau bertamu. Padahal kaumnya Nabi Lut ini adalah sesuka sama jenis, ya. Sampai kemudian terjadi di rumahnya itu diserang orang atau disuruh keluar dan lain sebagainya, sampai terjadi peristiwa yang seperti itu. Nah, ada juga keluarga Abu Jahal. Jadi suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleha juga. Kira-kira yang ideal yang mana, Bapak Ibu? Yang pertama, yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana suaminya soleh, istrinya soleha. Subhanallah, mudah-mudahan, ya. Nah, silakan Bapak Ibu kita telaah masing-masing. Dalam sebuah sesi wawancara, seorang perempuan ditanya, "Are you married?" "Yes, I married." Dia tersenyum, ya. "Apakah Anda menikah?" "Ya, saya menikah." Kemudian pertanyaan si pewawancaranya ini leleh sedikit. "Is he happy?" Apakah dia, suami itu, bahagia? Jadi bukan apakah kamu bahagia, tetapi pertanyaannya sedikit nyeleneh. Apakah dia bahagia, suami kamu itu? Dia diam, gitu.
Diem. Nah, mungkin pertanyaan kita itu selama ini kan yang standar kebahagiaan selalu kita ya. Yang standar kebahagiaan selalu kita. Nah, kali-kali tanya, apakah istri Anda bahagia bersama Anda? Apakah suami Anda bahagia bersama Anda atau tidak? Nah, pertanyaannya sekali-kali begitu. Agar jangan melihat segala sesuatu dari selalu perspektif kita, tetapi dari perspektif pasangan kita. Bapak Ibu sekalian, secara sosiologis sebetulnya fungsi keluarga itu ini nih. Nah, kita tanya nih, apakah kita sudah memerankan fungsi keluarga ini seperti ini atau tidak? Fungsi keluarga yang paling dominan ya ini disahkan ya secara agama maupun secara sosial sebagai bentuk reproduksi. Kita punya keturunan dan ini disahkan dalam agama. Kemudian fungsi keluarga itu adalah menjalankan fungsi-fungsi ekonomi. Dalam arti apa? Bapak Ibu yang dulu misalnya makan cuman sehari sekali, setelah menikah mudah-mudahan bisa makannya lengkap, sehari bisa 3 kali. Walaupun katanya dalam satu sesi dialog keagamaan itu katanya justru kalau Islam itu sebetulnya lebih banyak, katanya Nabi itu makannya cuma 2 kali Bapak Ibu sehari. 2 kali. Nah, 2 kali sehari ini. Jadi, nah, tapi tergantung ya. Belakangan orang-orang Arab itu ya memang makannya saya dengar 2 kali, tapi sekali makan memang mereka banyak. Nah, kalau kita ya terserah. Mungkin pagi-pagi makannya sedikit, siang agak banyak, malam agak sedikit. Selanjutnya fungsi keluarga itu adalah fungsi apa? Edukasi, fungsi pendidikan. Nah, apakah kita sudah mendidik istri kita, mendidik suami kita, mendidik anak-anak kita atau tidak? Kalau tidak ada berarti belum sampai pada fungsi edukasi. Selanjutnya ada fungsi sosial, ya, fungsi sosial di mana anak-anak kita, keluarga kita dilatih untuk bersosial. Jadi kalau ada suami atau istri mendekam terus di rumah, maka fungsi sosialnya justru tidak ada. Ingat kejadian yang di Jakarta itu loh. Ada suami istri, tiba-tiba tetangganya tahu aja tercium bau busuk gitu ya dari luar. Ternyata setelah dicek, anaknya meninggal, suaminya meninggal, istrinya setengah mati dalam setengah kelaparan gitu. Ternyata si istrinya itu tidak pernah keluar, yang sering keluar itu adalah suaminya. Sehingga secara sosial sebetulnya ketika kan di visum suaminya itu jatuh di kamar mandi ya. Idealnya kalau si istrinya sering keluar gitu ya, kan dia bisa cerita, punya teman, punya gaul kalau misalnya suaminya jatuh dan sebagainya. Ini mah istrinya itu tahu persis kejadian tapi dia tidak melapor. Ini punya kelainan sosial istrinya itu. Jadi tidak mau bergabung dengan lingkungan. Nah, ini bahaya kan? Yang jadi korban adalah suami istri dan anaknya itu meninggal. Beda beberapa dan dideteksi meninggalnya itu karena kelaparan. Kalau suaminya karena jatuh di kamar mandi, anaknya menangis karena kelaparan. Nah, ini Masya Allah, serem ya, masalah-masalah sosial itu. Kemudian adalah ada fungsi keluarga secara protektif. Artinya kita menjadikan rumah tangga itu tempat berlindung anak-anak kita, istri kita dari gangguan-gangguan, dari tekanan-tekanan di luar. Kalau anak kita dibully orang, maka dibelanya di rumah tangga, di keluarga. Kalau suami kita dihinakan oleh atasannya, kita harus menghiburnya. Jangan sampai suaminya dihinakan oleh atasannya, sama istrinya dimarah-marahin juga. Jadi dia tidak punya kehormatan. Kasihan. Begitu juga istrinya ya. Misalnya dia dirundung oleh lingkungannya, ketika masuk ke dalam keluarga, dia dibela, dihibur oleh suami dan keluarganya. Kemudian fungsi keluarga juga adalah fungsi rekreatif, fungsi hiburan. Nah, jadi sekali-kali diajak ke mall gitu ya, diajak kemana, itu memang fungsi keluarga seharusnya. Memang ada fungsi rekreatif ya. Kalau Nabi kita kan bercanda gitu ya, Pak Dendar ya, naik unta gitu bareng bercanda gitu ya. Rasul kita kan sangat romantis, jauh dari kita. Beliau ada fungsi rekreatif. Nah, kita juga boleh diajak ke mall, ke taman hiburan. Ya. Bahkan istri diajak ngisi bensin ke pom bensin juga ikut. Nah, itu diajak aja nggak apa-apa.
Ikut gitu. Siapa tahu lihat apa tuh harga Pertamax turun jadi semangat lagi gitu. Ada fungsi afektif. Fungsi afektif itu fungsi perasaan. Jadi menyalurkan rasa sayang, rasa cinta gitu. Dan terus terang Bu ya, dalam rumah tangga itu kita bapak-bapak itu justru saya kasih tahu nih ibu-ibu ya. Jadi bapak-bapak itu muncul jiwa kebapaan itu memang baru muncul dia ketika jadi ayah. Jadi seorang bapak misalnya melihat anaknya kecapean habis main terbaring begini. Nah, hati bapak yang normal itu lihat anak berbaring begini kemudian melihat begitu damainya anak itu tidur, tenang. Nah, itu muncul jiwa kebapaan. Oh, Masya Allah, ternyata begini punya anak kecil. Nah, di situ jiwa afektif muncul. Ya. Kalau saya secara pribadi suka kasihan kayak gini Bu ya. Misalnya anak kita dibangunin subuh gitu ya. Kemudian dia berusaha bangkit, tetapi ya karena ngantuk tidur lagi. Kemudian saya bangunin lagi, ayo nak bangun. Nah, ini wajahnya begini-begini. Maksudnya iya siap bangun tapi nggak kuat bangkit, nggak kuat melawan rasa kantuk. Aduh, suka kasihan gitu ya, melawan. Tapi ya gimana lagi, ini adalah perjalanan kita mendidik anak agar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bapak yang tidak tegar itu mungkin membiarkan dia tidur, tetapi kita tetap dengan kasih sayang membangunkan anak karena memang ini kewajiban. Tapi di sini perasaan kita timbul rasa apa? Rasa sayang dalam arti ya saya tetap sayang, tapi dia juga harus sayang pada dirinya, harus selamat di dunia maupun di akhirat. Ada ketegasan dan kasih sayang itu di seorang lelaki harus balance. Ya, kelemahan perempuan adalah terlalu sayang biasanya, sehingga ketika anaknya berbuat salah dia tidak tegas. Biasanya ya, mohon maaf ya. Tapi dalam kenyataan mungkin bisa jadi perempuan lebih tegas. Kemudian ada fungsi religius. Nah, fungsi mewariskan nilai-nilai agama, nilai-nilai agama. Mengenai apa nanti di depan kita bahas lebih agak detail. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, selanjutnya dalam Islam itu gimana? Nah, Islam itu punya visi dan misi keluarga tersendiri yang sebetulnya tidak jauh beda dengan yang ini. Yang pertama, nah visi pandangan jauh ke depan dari keluarga dalam Islam adalah ini Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, sepakati dulu bersama-sama oleh kita bahwa kita berkumpul dengan istri kita saat kita siap-siap dulu menikah, kemudian menghasilkan keturunan, samakan visi kita yaitu adalah qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Intinya kita pengen selamat di dunia maupun di akhirat. Samakan dulu visinya. Jadi nggak ada visi yang lain. Visi kita yang utama adalah ini, ya, menjaga diri kita dan keluarga dari api neraka. Maksudnya apa? Suami istri dan anak harus saling bekerja sama dan saling dukung agar sama masuk surga dan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nanti kita di akhirat nanti saling tuntut. Kamu sih nggak pernah ngajarin saya agama. Bapak juga nih nggak pernah mesantrenin saya, nggak pernah ngajarin saya agama. Nah, saling tuntut nanti, serem Bu ya. Jadi nanti di akhir itu kita menjadi makhluk yang paling individualis. Karena suami dengan istri, ya, ayah keluarga dengan anaknya saling tuntut, saling menyalahkan. Nah, kita mah jangan sampai. Justru kita harus saling memberikan syafaat di akhirat nanti. Kata anaknya, wahai Allah, gitu, ketika orang tuanya terjebak dalam keputusan masuk neraka misalnya, anaknya, wahai Allah, memang orang tua saya waktu itu ibadahnya kurang bagus karena beliau mencari kerja bagus. Tetapi saya bersaksi dengan rezekinya saya dipesantrenkan, saya bisa punya ilmu, beribadah dengan baik, bahkan punya murid yang banyak. Saya mohon semoga Engkau, wahai Allah, berkenan mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surga. Itu namanya anak yang memberikan syafaat, gitu ya. Gitu. Insya Allah nih bapak-bapak yang memasantrenkan anaknya sampai anaknya bisa baca Quran, sholatnya bagus, akhlaknya bagus, kita insya Allah akan diberikan syafaat. Nah, kita harus saling memberikan syafaat, gitu ya, syafaat. Selanjutnya adalah, nah ini kita masuk
misi yang pertama. Jadi suami dan istri harus saling menjalankan adab atau tugas kewajibannya masing-masing. Dalam kitab Majmu'ah Rasail al-Imam Al-Ghazali ya. Kitabnya berjudul Al-Adab Bidin ya. Al-Adab Bidin dalam Majmu'ah Rasail al-Imam Al-Ghazali. Nah, di sini dijelaskan adab-adab bagaimana menjadi seorang suami dan adab-adab menjadi seorang istri ya. Kita cek masing-masing ya. Nah, kan tujuan ngaji itu membandingkan ini standar, ini kita sudah sejauh mana kita menyesuaikan diri dengan standar gitu ya. Oke. Sudah siap? Cuman lebih banyak perempuan biasanya. 16 perempuan, 12 laki-laki. Nah, yang pertama, bergaul dengan baik. Nah, bergaul dengan baik itu maksudnya dengan istri, ya pergaulan secara batin maupun secara fisik harus baik. Kemudian yang kedua, bertutur kata yang lembut. Ini siapa dulu? Suami ya. Berarti harus bertutur kata yang lembut. Saya yakin setiap budaya itu punya pilihan-pilihan kata yang lembut di setiap di setiap unsur bahasanya. Di Jawa itu apa? Pendar ya, ada kromo inggil ya. Ada kromo-kromo ya. Kalau di Sunda itu ada bahasa pilihan-pilihan. Misalnya ada kata tuang, neda, sampai paling kasar itu jajablog. Pak Okto, jajablog apa? Bahasa Sunda paling ekstrim, Pak Hari tahu lah. Tahu nggak di Kuningan ada nggak? Ada ya. Menunjukkan cinta kasih. Jadi cinta kasih itu harus diekspresikan. Jadi romantis itu memang dicontoh diberikan salah satu standar adab. Tapi ya kita kadang-kadang nggak bisa. Orangnya kaku ya. Dari akhirnya tidak bisa. Ya. Yang nomor 4, tidak terlalu mempersoalkan kesalahan istri. Ini dibelain ya Bu. Jadi kalau istri salah ternyata memang anjuran Imam Al-Ghazali ya jangan terlalu di blow up. Cepat diampuni ya. Masuk ke nomor 5 yaitu memaafkan jika istri berbuat salah. 6, menjaga harta istri. Nah, ini saya mau kasih tahu nih. Banyak di antara kita itu yang menganggap ketika berkumpul itu semuanya harta milik bersama. Nanti dibahas di ujungnya. Termasuk harta istri, misalnya kita kasih mas kawin itu diuangkan bentuknya misalnya 20 juta, 10 juta lah misalnya. Nah, suami tidak punya akses, tidak boleh mengakses sama sekali harta yang menjadi harta yang menjadi hak istrinya. Jadi tidak boleh, atau suatu saat kalau kita pinjem, maka kita harus membalikan karena mas kawin itu sepenuhnya adalah hak istri. Nah, ini banyak di antara kita mentang-mentang capek dalam kehidupan, mas kawin istri digadaikan, dijual, kemudian suami tidak membalikan lagi, itu salah besar. Hak pertama seorang istri dalam nikah adalah mas kawinnya. Jadi bapak-bapak kalau dulu zaman sengsara ya, kalau sekarang insya Allah kalau udah punya rumah berarti alhamdulillah. Punya tanggungan misalnya pernah pinjam harta mas kawin istri itu cepat-cepat dibalikan. Karena itu adalah hak istri. Termasuk hak-hak yang lainnya, misalnya dapat warisan segala macam, itu kita nggak punya akses pada hak istri. Itu keluar biasaannya Islam. Jadi ketika istri punya penghasilan, istri punya pendapatan dari hal yang lain, dikasih oleh kakaknya, dikasih oleh ayahnya, kita tidak punya hak sama sekali ngambil dan ngutak-ngatik ya, kecuali yang dikasih oleh istri kita. Itu ya, Bapak Ibu ya, harus dipahami dulu. Ini spesialiti dari seorang perempuan. Bagaimana dengan hak harta suami? Ada istilah uang suami, uang istri. Nah, nanti kita bahas ya. Uang suami, uang istri, nanti kita bahas nih. Jangan salah kaprah. Kan misi kita tadi apa, Bu? Visi kita apa? Jangan sampai masuk neraka. Gara-gara prinsip tadi kita malah bahaya. Kita harus cek dulu ya. Kemudian tidak banyak mendebat ya. Jadi suami juga ya tidak terlalu banyak omong lah. Ya. Tidak banyak mendebat. Nah, nomor 8, mengeluarkan biaya untuk mencukupi kebutuhan istri secara tidak bakhil. Artinya bakhil apa? Enggak pelit. Saya mau tanya ke ibu-ibu, suka suami roya atau suka suami kikir? Ya, suka suami yang nggak suka ngasih lah gitu ya, suka ngasih gitu. Kemudian memuliakan keluarga istri. Nah, aduh ini juga ya. Kita ini harus memakai hati Bu ya. Jadi ketika ngobrol sama istri,
suami tidak boleh merendahkan keluarga istri, istri juga tidak boleh merendahkan keluarga suami. Nah, sampai begini Imam Al-Ghazali luar biasa. Beliau terkenal detail orang. Ya, harus saling memuliakan, kecuali maksudnya mengevaluasi nggak apa-apa. Selalu bersemangat terhadap istri. Ya, selalu bersemangat itu maksudnya apa? Menunjukkan wajah menerima, peduli. Semangat itu bukan semangat yang itu ya, tapi semangat dalam arti semangat peduli, gitu ya. Semangat peduli, mengorangkan, gitu ya. Kemudian bersifat lapang ketika sendiri. Ada masa-masa ketika istri pergi ke rumah keluarganya, kita ditinggal sendiri. Nah, ini jangan rewel suami itu. Jangan rewel, aduh aku sengsara nggak ada yang masakin, nah seperti gitu. Jadi harus ada mandiri, misalnya dia tahu laki-laki itu harus mandiri juga, bisalah bikin nasi goreng gitu ya. Angkat galon, hal-hal standar itu harus bisa dipraktekkan oleh suami dalam rumah tangga. Bahkan kalau menurut orang barat, mohon maaf ya, suami yang pandai masak itu seksi gitu. Ada yang pandai masak di sini, wah pada DPR ya. Itu dalam arti maksudnya ya, kenapa disebut seksi dalam arti ya karena membantu masalah rumah tangga gitu. Jadi itu bagian dari hal yang menarik bagi perempuan adalah suami yang tahu masalah-masalah rumah tangga. Maksudnya bisa masak, bisa pasang genteng, bisa apa gitu ya. Jadi itu bagian dari yang menarik bagi seorang istri. Jadi ketika ditinggalkan istri, nah tapi saya perhatikan juga ada banyak istri yang sangat sayang ke keluarganya. Di kulkas itu ditempelin list ya, ditempelin list. Ayah, kalau masak nasi goreng ini gitu. Ada list kebutuhan atau list anjuran agar suaminya bisa tidak riuh ketika ditinggalkan. Kemudian senantiasa memberikan janji yang baik, maksudnya memberikan harapan, tenang, ada ayah segala macam gitu. Janji di sini maksudnya harapan dan arahan kepada istrinya supaya istrinya merasa tenang. Selanjutnya adalah 16 ya. Tugas atau adab istri pada suami. Nomor 1. Senantiasa merasa malu terhadap suami. Malunya maksudnya gimana? Nah, kadang-kadang ketika sebelum menikah itu malu-malu ya, ketika sudah rumah tangga malah maluin. Maksudnya ya berkata-kata tidak secara sembarangan ya. Tetap menjaga malu, karena malu bagi perempuan itu ya mar'ah gitu. Murwah kehormatan. Sama nomor 2, tidak banyak mendebat. Kemudian 3, senantiasa taat atas perintahnya. Kemudian 4, diam ketika suami sedang berbicara. Jadi maksudnya gantian saja. Suami berbicara, istrinya diam, istrinya berbicara, suaminya diam. Jadi seimbang, komunikasi yang balance. Kemudian menjaga kehormatan suami ketika ia sedang pergi. Jadi ketika suami sedang pergi, maka dia wajib menjaga kehormatan. Jadi maksudnya ya pergaulannya tetap dibatasi. Kan yang paling masyhur itu, yang paling sering dijadikan rujukan itu kan ketika suaminya pergi, ada tamu yang datang gitu ya, kemudian dia tidak sembarang memasukkan lah segala macam. Pokoknya tetap menjaga pergaulan ketika suaminya sedang pergi. Tidak berkhianat dalam menjaga harta suami. Tidak berkhianat dalam menjaga harta suami. Ada dompet suami ketinggalan, kelihatan ada lembar 100 ribuan. Ibu pas datang tukang kredit, dicabutlah selembar. Dicabutlah selembar. Nah, kira-kira itu boleh atau tidak? Boleh. Tapi selepas itu ngobrol sama suami. Pak, tadi nggak sengaja Bapak lihat yang merah-merah dadah-dadah sama mama cabut aja satu, nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Kenapa nggak cabut semua aja mah? Oh, alhamdulillah. Nah, nanti ibu, ini akan dibahasnya di bab nafkah ya, nafkah. Jadi boleh tidaknya mengambil uang suami tanpa izin. Nanti dibahasnya di bab ujung.
Kemudian mulut berbau. Ini memang kata Imam Al-Ghazali. Jadi sampai detail Imam Al-Ghazali. Mulut berbau segar dan berpakaian bersih. Jadi nyikat gigi aja dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali. Menjaga badan tetap berbau harum. Nah, saya mau sedikit beri masukan ke ibu-ibu ya. Jangan sampai bapak-bapak itu kalah sama panitia maulid. Ngerti maksudnya? Jadi kalau datang ke panitia maulid, ibu-ibu cantik, bersih, harum. Tetapi menghadapi suami pakai setelan dapur. Nah, itu kurang bagus. Pakai setelan dapur, jangan. Kalau menghadapi suami dengan setelan kamar mandi itu lebih senang malah bapak-bapak. Tapi kalau setelan dapur atau setelan berkebun, bapak-bapak jadi enak gitu ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Jadi jangan cantiknya didapat sama panitia maulid. Tapi cantiknya harus didapat oleh suami ibu. Kemudian menampakkan qanaah. Jadi qanaah itu menerima apa yang menjadi rezekinya ya. Menampilkan sikap belas kasih, selalu berhias. Nah, selalu berhias ini ada dampaknya. Dampaknya apa? Berarti bapaknya atau suaminya harus menyiapkan dana untuk berhias. Kan? Harus berhias. Ada dampaknya. Bu, tadi ada haknya Bu ya. Katanya harus berpakaian bersih, wangi, mulut segar. Berarti beliin sikat gigi yang paling bagus, minyak wangi yang paling bagus, baju yang bagus, juga skincare yang bagus. Nanti masukkan dalam list nafkah Bu ya, ditulis. Memuliakan kerabat dan keluarga suami. Jadi sama dengan suami tadi ya. Jadi kita harus saling menjaga kehormatan kerabat kita, keluarga kita. Menerima hasil kerja suami dengan rasa syukur, menampilkan rasa cinta kepada suami kala berada di dekatnya. Jadi perempuan itu memang sifatnya manja-manja itu sudah dari sananya. Jadi silakan ibu lihat video-video yang ditayangkan oleh Siti Bu Aisyah Dahlan ya. Ya, salah satu karakter perempuan yang disukai suami itu adalah sedikit-sedikit manja. Nah, itu memang begitu. Sedikit-sedikit manja. Tapi manjanya manja natural, jangan manja nyebelin. Manja ketika ada kebutuhan. Jadi manja natural. Termasuk satu manja itu adalah ungkapan kalau Siti Aisyah Dahlan itu sampai detail ya. Jadi ngomong aja harus ya, nah gitu. Harus ada yang lebih jiwa kekanakannya itu ada gitu. Sampai begitu Aisyah Dahlan. Karena Siti Aisyah juga memang seperti itu. Kemudian menampakkan rasa gembira dikala melihat suami. Jadi ketika suami datang tunjukkan rasa gembira. Nah, ini ya adab-adab. Nah, ini mungkin dibahas di akhir nanti, tapi nggak apa-apa ya. Jadi satu, suami dan istri harus saling menjalankan tugas atau adabnya masing-masing. Ya, rata-rata saya yakin ya 80%, 70% warga PGP ini menjalankan ini ya. Bapak ibu saya mau tanya, ibu-ibu nih saya mau tanya ke ibu-ibu. Kira-kira yang menyebabkan bapak-bapak selingkuh itu apa? Yang menyebabkan bapak-bapak selingkuh kira-kira apa? Ayo. Kan sangkaan ibu-ibu bapak-bapak selingkuh itu biasanya karena lebih muda gitu kan, yang selingkuhannya gitu ya, lebih muda, lebih cantik gitu kan. Nah, dugaannya seperti itu. Ternyata kita perhatikan video ini, mungkin pernah ada yang lihat ya. So she's not younger than me, she's not skinny. Nah, ada seorang perempuan marah kepada suaminya. Kemudian dia duga yang apakah she is not younger than me, she is not skinner than me. Jadi kamu kenapa selingkuh dengan dia? Dia itu tidak lebih muda dari saya. Dia juga tidak lebih langsing dari saya. Nah, kan yang dibahas gitu kan biasanya. Ketakutan-ketakutannya. Nah, apalagi kelewat satu. Ini harus detail saya ini. Skinnier than Yeah. and she's not pretty. Ya, she is not better than me. Dia juga tidak lebih cantik dari saya gitu. Kenapa kamu selingkuh dengan dia? Why couldn't it just be me? Mengapa kamu gak pilih saya aja? Kan dia lebih jelek, lebih tua gitu kan, gak lebih cantik dari saya. Mengapa kamu pilih dia gitu kan? Apa jawabannya? Than me, then why couldn't it just be me? She's soft. Nah, jawabannya apa?
Because she is softer than you. Yang pertama adalah satu, dia itu lebih lembut daripada kamu, selingkuhannya itu. Nanti dulu. belum selesai. Belum selesaikan dulu. She is softer than you. Aduh, pas saya orang Batak ngomongnya kasar. Nanti dulu. Kita lanjutkan ya. She's quiet. Nah, yang kedua, she is quieter than you. Dia itu lebih diam, tidak terlalu cerewet seperti kamu. Jadi sangkaan ibu kalau dia lebih cantik, lebih muda, lebih pendek itu salah semua ternyata. She is softer than you. She is quieter than you, gitu ya. She doesn't yell at me. Dia itu nggak pernah berteriak-teriak kepada saya. She doesn't yell at me, gitu ya. She doesn't yell at me. She doesn't call me an idiot. Dia tidak pernah bilang saya bodoh, ya. Or tell me to shut up, atau dia suruh bilang saya diam all the time. Tell me to shut up all the time. She listens to me. She listens to me. Dia mendengarkan saya dengan baik. She's nice to me. She doesn't Nice to me. Dia bersikap lembah lembut, sayang kepada saya, gitu ya. make me feel like the only thing stopping her from being happy is me. Jadi dia si perempuan itu pandai menjadikan seolah-olah yang paling membuat dia bahagia adalah saya. Jadi diorangkan lah intinya ya. Nah, So she's not younger than... jangan diputar lagi Bu ya, sakit gitu. Jadi kayak gitu, ternyata bukan itu, bukan. Jadi yang disebut cantik, langsing, mereka itu hanya tipuan mata. Tetapi setelah kita bergaul, yang kita butuhkan adalah penghargaan, kasih sayang, intinya sama-sama gitu. Gitu ya. Ini perspektif bule loh ya, bule aja begini. Bule aja begini, yang terkenal tidak. Yang kedua, membesarkan dan mendidik anak. Ini adalah fungsi edukasi dan fungsi religi dalam keluarga. Yang pertama tadi adalah fungsi-fungsi adab suami istri. Yang kedua adalah misi yang kedua adalah mendidik dan membesarkan anak. Di sini ada fungsi edukasi dan religi. Membesarkan anak dengan kasih sayang, yang paling penting menanamkan tauhid, mendidik beramal soleh dan berakhlakul karimah, mendidik mereka untuk mandiri. Ini fungsi keluarga. Selanjutnya, tidak berbuat keburukan. Pastikan anggota keluarga itu menjadi kebaikan untuk sekitar, ya, baik di dalam, baik di luar. Pastikan seluruh anggota keluarga itu menjadi pembawa keberkahan, kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah pastikan anggota keluarga merasa disayangi dan dilindungi. Ada fungsi afektif, protektif, dan rekreatif. Jadi semua anggota keluarga merasa disayangi, semua anggota keluarga merasa dilindungi, semua anggota keluarga merasa betah dan nyaman. Jadi jangan sampai anak-anak kita di keluarga itu dia lebih betah di luar daripada di dalam rumah. Itu paling bahaya. Nih, dalam film SpongeBob, tahu ini? Home is where you are surrounded by other creatures that care about you. Jadi yang disebut rumah itu adalah ketika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang sayang sama kamu. Jadi kalau tidak ada di rumah tidak ada kasih sayang, itu bukan rumah, tapi neraka. Ya, kita kata kuncinya harus kasih sayang. Bapak-bapak yang dikeras sebagai komando militer ya, di dalam rumah tangga harus lembut, Pak. Begitu juga istri misalnya pimpinan satpam di pabrik, tapi kalau di dalam rumah tangga dia harus lembut. Nah, selanjutnya ini ada hal yang menarik juga dari ini nih. Kita harus syukuri nih. Ini Terry Putri pernah di Amerika, kemudian jadi penjual makanan di sana. Dia kemudian menyampaikan kata-kata seperti ini. Gaji di Amerika itu gede katanya, sampai ada yang dapat kurang lebih 50 juta satu bulan. Tapi pajak di sana, pajak tempat tinggal, pajak makanan itu mahal. Sehingga susah, mau ke mall aja susah di Amerika itu karena mahal. Di Indonesia punya uang UMR aja, gaji UMR masih enak main ke
mall. Jadi dengan gaji UMR aja kita masih bisa main ke mall kalau di Indonesia karena pajaknya masih bersahabat. Jadi syukurlah kita masih bisa main ke Paksawangan, kemanalah gitu ya, di sekitar sini, atau ke Alfamart deh nggak apa-apa. Ke Alfamart lihat Kinder Joy doang ya. Itu masih no problem, no problem. Jadi syukuri ya, di Amerika itu gaji gede ternyata masya Allah pajaknya susah. Nah sekarang kita diskusi. Nih apa yang saya sampaikan mungkin agak-agak sensitif, tapi kita harus lihat dari sisi agamanya dulu. Nah ayo, menurut Bapak Ibu, mana yang ideal tentang masalah keuangan? Ayo, uang dikelola suami, uang dikelola istri, pakai agama dulu. Agama mengatur ini enggak? Sebetulnya agama itu kalau secara spesifik tidak sampai seperti ini Pak ya. Jadi boleh-boleh saja uang dipegang istri, dipegang suami, dipegang oleh bersama juga boleh. Kalau yang saya pahami ya. Tapi semuanya harus berdasarkan keputusan bersama. Misalnya nih, mah aku capek nih urusan kantor dan sebagainya. Aku ini titipin uang 10 juta. Misalnya untuk kalau rumah tangga silakan. Nah, oh ibu-ibu girang misalnya. Oh, akhirnya diatur. Nah, tapi hati-hati di sini Ibu. Nah, ketika menerima uang titipan pengolahan suami itu untuk rumah tangga, tanya dulu, Pak, dari 10 juta ini berapa hak yang diberikan Papa untuk Mama? Misalnya, oh boleh kamu pakai 2 juta. Jadi ibu tidak boleh melebihi belanja untuk kebutuhan pribadi lebih dari 2 juta. Sisa-sisanya dibelanjakan untuk kepentingan keluarga. Ketika ada sisa dari belanja itu, misalnya ibu ambil 2 juta untuk kebutuhan ibu sesuai dengan kesepakatan suami, 5 juta untuk kebutuhan rumah tangga, berarti sisa berapa lagi tuh? 2, 5, 7 berarti ya? 7. Tinggal berapa lagi dari 10? 3 juta. 3 juta tidak otomatis jadi hak ibu. Tetapi disimpan di dalam bank, ditujukan kepada suami. Pak, ini hasil pengelolaan rumah tangga kita, sisanya 3 juta. Sisanya 3 juta. Kata bapak, makasih mah, simpan aja buat tabungan kita. Simpan. Yang 1 juta buat mama aja lagi. Berarti ditambah lagi sama suami sebagai gaji ibu mengelola keuangan misalnya. 2 juta simpan di bank. Jadi harta bersama. Ketika suami meninggal, harta-harta yang tadi dari sisa pengelolaan itu adalah bagian dari harta suami yang di situ masih hak orang dalam waris. Tanya Pak Ustadz Haidir. Ya, ibu hanya mendapat sekian persekian dari itu. Jadi tidak otomatis uang suami yang karena sudah diberikan pengelolaannya kepada ibu, jadi sisanya jadi hak ibu. Tidak. Saya mau tanya, yang dimaksud uang suami yang menjadi uang ibu itu uang yang mana? Uang yang mana? Uang yang mana? Uang yang disepakati sebagai nafkah ibu. Makanya ditanya, gitu ya. Nah ini saya yakin jarang yang detail bahas ini ya, jarang. Padahal ini agama ngatur. Jadi yang dimaksud nafkah itu adalah kesepakatan dari suami kepada si mama per bulan dapat sekian juta segala macam, itu harus disepakati dulu misalnya, kecuali memang nggak punya lagi. Nah itu ya, nah, ini harus hati-hati, harus hati-hati. Ketika uang misalnya dikelola oleh istri atau dikelola suami, itu harus diskusi benar-benar. Jadi ini memang harus agak detail ya, harus agak. Jadi silakan cek di video-videonya Ustadz Widianto. Ketika ditanya pengertian uang suami adalah uang istri, ternyata yang dimaksud adalah nafkah yang diberikan dari suami kepada istrinya yang sudah disepakati, yang keluar dari lisan suami. Nanya nanti, Pak, saya bisa pakai berapa dan sebagainya. Itu harus ada pertanyaan seperti itu sebetulnya. Ya, seperti itu. Nah, contoh nih gini juga nih. Suami meninggal, di rekeningnya ada 70 juta misalnya. Itu tidak otomatis jadi uang istrinya. Karena di situ ada warisan yang harus diatur oleh agama. Kecuali suami sudah berwasiat, silakan pakai. Itu juga dibatasi ya Ustaz Endar, yaitu 1/3 dari jumlah warisan. Jadi agama ada batasan-batasannya, gitu ya, jadi batasan. Nah, ini memang harus agak detail ya. Nah,
Yang jadi masalah adalah mau suami yang mengelola atau istri yang mengelola, biasanya masalahnya ini. Kebutuhan versus keinginan. Ini orang psikologi saja untuk membedakan masalah kebutuhan dan keinginan sampai membedakannya berusaha merumuskannya sampai 10 tahun, Bu ya. Intinya apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Saya baca di sebuah artikel ya. Jadi orang psikologi aja susah membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Ternyata kata kuncinya satu. Kebutuhan itu adalah yang kalau kita tidak memakai benda atau perkara itu, kita sengsara, itu kebutuhan. Tetapi kalau keinginan adalah ada atau tidaknya benda itu, kita tetap bisa hidup. Itu yang membedakan kebutuhan dan keinginan. Kata kuncinya itu. Selanjutnya, nah, ini udah terjawab tadi ya. Ya, yang dimaksud uang suami adalah uang istri adalah uang yang dinafkahi, yang disepakati oleh suami kepada istrinya. Uang istri bukan suami, kalau ini betul, Bu. Nomor 2 betul. Kalau ibu dapat uang dari pekerjaan, dari warisan, suami nggak punya hak sama sekali. Ya, kecuali yang diberikan dari istri ke suaminya. Kalau suami dan istri sama-sama bekerja, masih wajibkah suami beri nafkah? Wajib, tetapi dalam arti disepakati dulu. Misalnya gini, saya punya teman nih, Bu ya. Teman saya bekerja, istrinya bekerja juga. Kemudian apa kesepakatan mereka? Seluruh biaya rumah, dari mulai rumah, mobil, anak-anak segala macam itu di-cover oleh suami. Istrinya silakan hanya membeli atau menyediakan makanan untuk rumah tangga. Jadi suami ini masih menjalankan fungsinya sebagai pemberi nafkah. Nah, gitu ya. Nah, ini silakan disepakati ya. Tetapi yang jelas dalam hal-hal tertentu ya suami memang harus mengcover semuanya sampai dia mampu batas-batas tertentu. Karena memang begitu resiko jadi seorang suami. Jadi yang dua ini pegang baik-baik ya. Spesiali kekhususan seorang perempuan itu di sini. Jadi dia apa yang dia miliki dari kehidupan sebelumnya sebagai anak atau pekerjaan itu tidak bisa diakses suami. Ya. Sebaliknya suami haknya bisa dinikmati oleh perempuan, yaitu yang menjadi nafkah. Ya. Dan ini yang memang harus betul-betul didetailkan. Nah, demikian Pak Hadi. Kalau masalah udik jadi pada diam ya. Nah, memang harus gitu ya. Kalau masalah itu memang agak sensitif, tetapi ya seperti itu. Ada hukum-hukum yang harus kita lewati. Tapi kata kuncinya tadi ya Bapak-bapak, kan ada faktor di sini nih. Nah, nomor 8 kata kuncinya. Apa nomor 8? Mengeluarkan biaya untuk mencukupi kebutuhan istri secara tidak bakhil. Jadi di sini suami memang harus memberi. Dalam sebuah shot itu adalah beratnya menjadi laki-laki. Jadi laki-laki itu hanya akan bisa diterima perempuan kalau dia bisa memberi. Sementara perempuan itu bisa diterima oleh siapa saja walaupun dia tidak memberi. Karena memang faktornya begitu. Keras bagi laki dunia ini. Dalam dunia binatang pun laki-laki jantan yang tidak bisa memberi itu diabaikan oleh perempuan itu. Diabaikan. Coba cek aja ya. Kisah-kisah bagaimana burung menarik pasangan itu, dia bangun rumah-rumahan, mengiming-iming perempuannya dengan makanan. Kayak begitu sama. Resiko jadi laki-laki seperti itu. Ya. Demikian, kalau ada pertanyaan atau diskusi kita bareng-bareng ya. Mungkin yang saya sampaikan banyak salahnya, dan mohon nanti Bapak Ibu akses kembali sumber-sumber yang terpercaya, sumber-sumber dari NU online, Muhammadiyah online atau apa ya, atau MUI, silakan cari apa yang saya katakan, takut saya salah, banding-bandingkan ya, banding-bandingkan supaya kita semua bisa saling mengkoreksi. Demikian Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.